wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ririnda Viana SPD. Saya adalah guru SMP Negeri 1 Sumowito, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 jurusan PPKN LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi yang ada di kelas 8 tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukannya agar kedepannya video pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silahkan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Mulai. Adakah yang tidak masuk hari ini? Saya absen dulu ya. Ahmad Zaki, Adelvi, Sahla, Umi, Farah, Yogi. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Anak-anak, setelah berdoa kita lakukan kegiatan rutin kita, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan di antara kalian untuk dipimpin menyanyikan lagu wajib nasional. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila dengan kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku yang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Anak-anak, silahkan dikeluarkan buku paket dan buku tulis PPKN-nya. Sudah semuanya? Adakah yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa?
Dasar tahun 1945. Iya, bagus sekali. Jadi kemarin kita memang belajar tentang pokok kaidah fundamental yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, kita belajar tentang apa lagi? Saya Silakan Randy. Kemarin kita juga belajar tentang makna tiap alamiah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, selain pokok kaidah fundamental, kita juga belajar tentang makna tiap alamiah yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hari ini kita belajar tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita pelajari adalah satu, kita menelaah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kita menentukan sifat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga, kita menentukan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada 3 poin. Paham ya? Coba perhatikan di sini. Yang pertama kita bahas adalah kedudukan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kedudukannya adalah sebagai hukum dasar tertulis, artinya digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Selain sebagai sumber hukum tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 juga sebagai sumber hukum tertinggi. Tertinggi artinya menduduki nomor 1. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ini bagiannya. Jadi kalau dibuat bagan berupa bentuk piramida, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kata urutan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia nomor 1 yaitu diduduki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua TAP MPR, yang ketiga adalah undang-undang atau perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah. Nah, ini adalah bagian dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah diamandemen, di mana bagiannya itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Paham ya? Nah, coba perhatikan semuanya ke depan. Di sini Bu Riri punya beberapa gambar. Tolong diperhatikan, tolong diidentifikasi gambar apakah ini. Ayo, ada yang bisa jawab? Oh ya, silakan Dinda. Gambar apa Dinda kira-kira? Gambar A tentang gambaran anak yang memperoleh pendidikan di sekolah. Gambar B tentang anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan, akan tetapi realitanya mereka sudah harus bekerja. Benar ya? Di sini ada beberapa gambar yang mendeskripsikan tentang potret pendidikan di negara kita. Gambar A di mana di situ mendeskripsikan tentang anak yang mendapatkan pendidikan sekolah dasar, ya kan ya, di dalam kelas ya. Kemudian gambar B mendeskripsikan tentang beberapa anak yang masih di bawah umur harus sudah bekerja, tidak mendapatkan pendidikan. Hal ini dikarenakan karena mereka harus mencari nafkah untuk menyambung hidup. Nah, kemudian gambar berikutnya, gambar tentang apakah ini? Ada yang bisa mendeskripsikan atau menjelaskan? Oh ya, silakan Masnya. Gambar A tentang kerukunan umat beragama, gambar B tentang kerusuhan salah satu tempat ibadah di suatu tempat. Iya, bagus sekali jawabannya. Jadi gambar-gambar ini adalah tentang potret tempat ibadah ya, di mana gambar A itu ada beberapa orang yang dari berbagai agama, mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Mereka melakukan kolaborasi dalam satu kegiatan di depan sebuah
gambar apakah ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan. Gambar A tentang kepatuhan dalam berlalu lintas. Gambar B tentang penertiban oleh pihak berwajib terhadap pendemo yang bertindak anarkis. Iya, bagus sekali jawabannya. Jadi gambar A itu mendeskripsikan tentang tertib berlalu lintas. Kemudian gambar B menjelaskan tentang penertiban terhadap pendemo yang bertindak anarkis. Paham ya? Paham. Selanjutnya, ini gambar tentang apa? Silakan. Oh ya. Gambar A termasuk pelaksanaan kegiatan pemilu di lapas narkotika. Gambar B gambar surat suara yang masih utuh dan bersih dalam proses pemilihan. Iya, tentang proses pemilu ya. Kalau gambar A jelaskan bahwa proses pemilu itu tetap berlangsung sekalipun berada di lapas narkotika Jakarta. Sementara di gambar B menjelaskan bahwa adanya surat suara yang masih utuh dan bersih di dalam kotak pemilihan suara. Berarti tandanya orang itu adalah golput atau tidak memilih. Paham ya? Kemudian gambar yang kelima. Gambar apakah ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan. Gambar A tentang seseorang yang menyampaikan pendapatnya di dalam suatu forum. Gambar B tentang masyarakat takut menyuarakan pendapat. Iya, bagus sekali jawabannya. Jadi gambar A itu tentang seseorang yang menyuarakan atau menyampaikan pendapatnya di dalam suatu forum atau di dalam suatu rapat. Sementara yang gambar B adalah gambar di mana ada seseorang takut menyuarakan pendapatnya. Nah, yang terakhir, identifikasi masalah yang terakhir tentang apakah ini, gambar apakah ini? Silahkan mbaknya. Nah, bagus sekali jawabannya. Jadi gambar A ini tentang bentuk upaya bela negara yang kalian lakukan di sekolah, yaitu dengan cara melakukan atau ikut serta dalam kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian yang gambar B menjelaskan tentang adanya sekelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia atau gerakan separatis. Oke anak-anak, sekarang kalian bentuk kelompok, kemudian catat beberapa hal penting dan kalian jawab beberapa pertanyaan dari kegiatan yang kalian lakukan tadi, yaitu mencermati beberapa gambar. Paham ya? Silakan untuk membentuk kelompok dari sekarang. Identifikasi kita tadi ya, silakan untuk dipahami dan dikerjakan.
ini adalah kalian harus menjawab soal yang ada di nomor 3. Amati gambar yang sudah ada di LKPD kalian masing-masing. Gambar setiap kelompok berbeda antara kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Kemudian pertanyaan yang kedua, analisis gambar tersebut. Sesuaikan dengan aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikan penjelasanmu dengan memberikan pasal berapa yang sesuai dengan gambar tadi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, setelah mengamati gambar tadi, apa fungsi Undang-Undang Dasar 1945? Yang keempat adalah apa akibat jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar 1945? Dan yang kelima, tuliskan kesimpulan kalian tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945. Sampai di sini paham dengan tugasnya? Silakan dikerjakan. kelompok
negara. Apa akibat bagi suatu negara apabila memiliki ide? Dasar negara menjadi pedoman pengatur suatu negara. Jika dasar negara tidak ada, maka sangat mungkin juga sistem pemerintahan dan kehidupan negaranya hancur, serta menjadi lebih rentan terlibat konflik. Teruskan kesimpulan yang dapat kalian rumuskan tentang arti penting kesehatan 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber landasan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berlangsung secara tertib dan teratur. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan, barangkali ada pertanyaan atau yang kurang jelas dalam penyampaian materi dari kelompok 4. Silakan dikasih pertanyaan. Ini Mbak. Apa perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang? Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan tertinggi hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang memiliki kedudukan mendasar atau fundamental yang menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan peraturan atau hukum yang tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang seperti Presiden dan DPR. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 4, Mbak? Sudah jelas? Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Jaya Prayoga, absen 11, dan teman saya Nama saya Afidal Bayadi, absen 4. Norma hukum yang lebih rendah atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Apa akibat Bangsa Indonesia tidak memiliki arah dan kita buat tidak akan berkembang di arah stabilitas negara akan hancur. kesimpulan yang dapat
jika melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan keluarga adalah bersikap sopan dan santun kepada seluruh anggota keluarga, menerapkan musyawarah untuk memutuskan masalah sekalipun dengan anggota keluarga, patuh terhadap perintah orang tua. Di lingkungan sekolah mengikuti kegiatan upacara belajar setiap hari Senin, melaksanakan kegiatan di sekolah, melakukan pekerjaan menghormati di antara warga sekolah yang berbeda atau memiliki identitas. Di lingkungan masyarakat saling menolong antar warga masyarakat, saling bekerja sama, saling menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Giza Ida Natasha. Aman dan sejahtera. Oleh pihak berwajib terhadap orang yang Masih dalam pasal 28 dimanfaat dengan diatur pasal ini, yaitu setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama terhadap hukum. dampak yang akan terjadi yaitu bangsa Indonesia tidak memiliki arah, cita-cita dan tujuan. Negara akan terombang-ambing tanpa arah, stabilitas negara akan hancur. Sekian dari kelompok kami, ada yang bisa ditanyakan? Silakan, barangkali ada pertanyaan untuk kelompok 5. Salah satu fungsi Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai kontrol. Apakah ketentuan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi? Jika ada aturan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945, apa yang harus dilakukan? Silakan ditanggapi kelompok 5. Jika ada aturan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka yang harus dilakukan mencabut peraturan yang bertentangan tersebut, dan peraturan yang bertentangan tersebut statusnya adalah batal demi hukum, tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan harus segera dibatalkan. Bagaimana dengan yang tanya? Apakah sudah jelas? Sudah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
naskah konstitusi tidak tertulis dalam suatu naskah. Fleksibel, yaitu cara mengubahnya tidak sulit, dapat mengikuti perkembangan zaman. Rigid, artinya mengubahnya tidak memerlukan cara yang sulit alias mudah dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian sifat dari Undang-Undang Dasar 1945 kita adalah tertulis, singkat dan supel, memuat norma-norma dan hukum positif tertinggi. Tertulis artinya termuat dalam suatu naskah, singkat dan supel artinya dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Memuat norma-norma artinya aturan di dalamnya harus dilaksanakan secara konstitusional, dan hukum positif tertinggi artinya sebagai hukum positif tertinggi juga sebagai alat kontrol di bawahnya. Kemudian fungsi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini adalah sebagai sumber hukum tertulis dan sebagai sumber hukum tertinggi, di mana semua produk hukum yang ada di bawahnya harus berlandaskan dan bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian fungsinya yaitu sebagai alat kontrol, artinya aturan hukum yang ada di bawahnya apakah sesuai ataukah tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sebagai alat pengatur, artinya apa? Mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, sebagai alat penentu, artinya menentukan hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara. Oke, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi hari ini, apakah sudah bisa kalian pahami dengan baik dan benar? Bu Ririn punya sebuah soal, silakan dikerjakan secara individu dalam waktu 10 menit. Terima kasih.
Undang-Undang Dasar tahun 1945 sehingga nanti sampean tidak bingung dalam mengkaitkan gambar yang sudah kita identifikasi. Kemudian adakah bagian materi yang paling disukai? Silakan Bapak. Bagian materi yang saya sukai adalah kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 karena ada gambar piramidanya sehingga mudah untuk dipahami. Oh iya, siapa lebih suka materi yang bagian kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena ada gambar piramidanya? Oke anak-anak, untuk pertemuan berikutnya silahkan kalian mempelajari tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Silakan membaca buku paket ataupun sumber yang lainnya tentang materi tersebut ya. Oke, pembelajaran kita sudah habis. Silahkan ditutup dengan doa.